Dah nggih. Ini Bapak Ibu, instrumen PKKS tahun 2024 nggih. Eee, ini saya mohon maaf sebelumnya, ini bukan bermaksud memberatkan teman-teman atau Bapak Ibu kepala sekolah yang dari swasta. Tetapi ini semata-mata supaya kita nanti bisa merefleksi kekurangan-kekurangan kita, ya, kekurangan-kekurangan saya dan panjenengan dalam 1 tahun ini. Apa saja yang harus diperbaiki untuk tahun 2025 yang akan datang. Yang pertama itu, yang kedua mungkin panjenengan juga untuk persiapan akreditasi Bapak Ibu. Ya, persiapan akreditasi karena Bapak Ibu seperti yang sudah diberitahukan, begitu panjenengan nanti meskipun ada perpanjangan akreditasi, sampai dengan masa yang ditentukan, tetapi panjenengan ada penurunan pada literasi, numerasi, karakter, atau di rapot pendidikannya mengalami penurunan, terutama di 3 komponen itu, selama masa perpanjangan, maka panjenengan akan langsung naik menjadi daftar antrian akreditasi Bapak Ibu. Ya, itu yang paling penting. Nah, begitu nanti turun literasi numerasinya, Bapak Ibu nanti masuk ke daftar antrian akreditasi di tahun tersebut. Oke, ini saya tidak meden-medeni ya. Ini sekedar menginformasikan saja. Ya, Bapak Ibu, ini komponen yang sudah saya bagikan, tetapi kepunyaan panjenengan tidak ada bukti fisiknya ya. Oke, ada enggak? Coba dibuka. Ada enggak Bu Lili? Siapa ya? Bu Retno. Tidak ada, Bu. Ya, Tidak ada oke. bukti fisik. Oke, tidak ada bukti fisiknya. Baik Bapak Ibu, ini kami buat saya tambahkan nanti panjenengan bisa menambah. Ini akan saya share saya share di materi sinau bareng di microsite kita nggih. Nah ini Bapak Ibu, untuk poin pertama, jadi penilaian kinerja kepala sekolah ini ada 4 ya, ada 4 poin. 5, maaf, 6 ya, 6, sorry. 7 nggih Bapak Ibu nggih, 7. Ada 7, ini prinsipnya adalah sama dengan yang seperti di PMM untuk teman-teman atau Bapak Ibu negeri. Tetapi panjenengan enggak usah khawatir Bapak Ibu, karena kita sudah ada microsite, silakan nanti semua ini diunggah ke microsite. Jadi nanti kita tinggal dokumennya tidak perlu dicetak. Kalau seandainya mau dicetak bagaimana Bu Flora? Monggo. Ya, monggo kalau mau dicetak silahkan. Oke Bapak Ibu, saya masuk yang pertama adalah RKT dan RKAS. Untuk aspek penilaian RKT dan RKAS, maka ada 4 dokumen yang harus dipersiapkan, yaitu dokumen proses, dokumen analisis rapot pendidikan, dokumen RKT dan RKAS itu sendiri, kemudian pelaksanaan programnya. Oke. Nah, untuk bukti fisiknya, kalau yang pertama proses penyusunan RKT RKAS itu ada undangan, daftar hadir, notulen, dan foto kegiatan. Nah, ini nggih Bapak Ibu nggih. Terus kemudian untuk analisis rapot pendidikan, itu ada dokumen rekomendasi prioritas rapot pendidikan, ya. Kemudian ada laporan hasil analisis PBD. Itu semua ada di microsite. Kayak apa sih formatnya? Itu semua ada di microsite. Silahkan Bapak Ibu. Sebetulnya kalau panjenengan sudah memasukkan di microsite itu sudah gampang sekali. Nanti tinggal kita buka microsite-nya saja. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti rubriknya nih
ada 1, skornya kalau 1 itu tidak ada proses penyusunan RKT dan RKAS yang jelas. Oke. Kemudian yang kedua adalah penyusunan poin 2 itu RKT dan RKAS dilakukan tanpa musyawarah. Nah, ini Bapak Ibu, nanti panjenengan sebelum jadwal saya datang mohon untuk di print out Bapak Ibu. Di print out dan panjenengan evadir nggih, analisis diri dulu, skor saya berapa. Ditulis nggih Bapak Ibu nggih, nanti jadi kita bisa cocokkan benar atau tidak. Nah, ini Bapak Ibu, ini tidak perlu kalau panjenengan mau seperti yang saya katakan di depan tadi, seandainya panjenengan tidak menggunakan print out tidak apa-apa. Jadi saya tidak memaksakan untuk pakai print out. Bu, saya masukkan saja ke manajemen filenya SMP Muhammadiyah 1. Bagus, karena memang pada dasarnya saya sudah minta tolong kepada kurikulum dan Wakasek untuk membuat manajemen filenya sekolah. Nah, ini nanti bisa dimasukkan ke sana semua. Ya, bisa dimasukkan ke sana semua Bapak Ibu. Jadi tidak perlu bukti fisiknya. Seperti itu, J. Yang kedua, yang ketiga itu dokumen RKT dan RKAS. Ini sudah pasti ada. Panjenengan pasti sudah punya ini untuk Suara hilang, Bu. evaluasi program. Berarti ada dokumennya, ada dokumen monitoring dan evaluasi program. Seperti itu, J. Lanjut ke KSP. Ya. Intinya adalah KSP itu berupa evaluasi, ya tahapnya itu berupa evaluasi, proses, kemudian naskah. Nah, pada evaluasi ini sama seperti yang sudah-sudah, ada undangan, daftar hadir, notulen, foto kegiatan, dan dokumen hasil evaluasi KSP 2022 dan 2023. Karena kita KSP-nya adalah 2024-2025. Oke. Bu, ini apakah harus print out? Tidak, tidak harus. Ya, tidak harus print out. Seandainya ada print out lebih baik. Ya, dimasukkan saja ke dokumen, ya, manajemen filenya. Karena sudah saya minta Wakasek dan kurikulum untuk membuat manajemen file. Jadi tidak usah nanti bertumpuk-tumpuk. Lanjut. Terus kemudian proses penyusunan KSP. Nah, di sini prosesnya ada proses penyusunan kurikulum, mereview, merumuskan, menetapkan dan menyosialisasikan KSP. Ini satu kesatuan, Bapak Ibu. Ini satu kesatuan. Jadi mereview, merumuskan, menetapkan dan mensosialisasikan. Oke. Yang kedua, unsur yang terlibat kepala sekolah, guru mapel, guru BK dan komite sekolah. Jadi ada unsur-unsur itu. Kemudian ada dokumen pengembangan kurikulum. Dokumen pengembangan kurikulum ini berupa apa? Berupa SK tim pengembang kurikulum, daftar hadir, notula rapat, dan foto kegiatan. Nah, ini Bapak Ibu, ingat Bapak Ibu, SK tim pengembang kurikulum itu dibuat sebelum membuat KSP, sebelum merumuskan KSP, prosesnya seperti itu. Saya ingatkan lagi, ya. Jadi kalau KSP-nya itu ditetapkan bulan Juli, ya, KSP-nya ditetapkan bulan Juli, kemudian tim pengembang kurikulumnya dibuat bulan Juli juga, itu berarti tidak mungkin, suatu hal yang tidak mungkin. Ya.
range waktunya ini terutama buat teman-teman yang Suprayo 05, range waktunya pembuatan KSP itu, evaluasi KSP itu dilakukan di bulan April. Ya, evaluasi KSP itu di bulan April. Oke. Kemudian setelah dievaluasi, dibuat tim pengembang kurikulum. Nah, tim pengembang kurikulum ini bisa dibuat di bulan Mei. Ya, bisa dibuat di bulan Mei, bisa. Ya, kemudian mereview, merumuskan itu ada di bulan Juni. Mereview, merumuskan itu ada di bulan Juni atau bulan Mei. Itu range waktunya atau schedule-nya seperti itu. Jadi nanti kalau membuat SK tim pengembang kurikulum, jangan mendekati menetapkan tanggal menetapkannya KSP. Ya, secara logika nggak mungkin. Bu, berarti tak gawe akal-akalan ya, Bu. Monggo. Monggo silakan ya. Ini sudah saya beri range seperti itu ya. Lanjut, kemudian naskah KSP sesuai dengan instrumen verifikasi. Nah, ini dokumen KSP, tentunya kalau panjenengan sudah ada manajemen file, sudah memasukkan ke microsite, itu sudah aman. Ya, sudah memasukkan ke microsite, apalagi ini kalau prosesnya ini sudah dimasukkan ke dalam microsite yang sudah saya buatkan itu pasti aman. Oke, lanjut. Nanti pertanyaannya nanti ya Bapak Ibu ya. Nah, masuk ke perencanaan pembelajaran, ya, masuk ke perencanaan pembelajaran. Ini ada 4, ya, ada 4 berupa ATP, modul ajar, modul proyek, dan ekstrakurikuler. Nah, yang pertama adalah dokumen ATP. Nah, dokumen ATP ini nanti panjenengan ngutus kurikulum atau Wakasek yang menangani kurikulum untuk membuat rekap. Ya, tentunya kalau dokumen ATP ini ada di filenya atau manajemen filenya sekolah, pasti ada. Setiap mapel ada, ya. Ini rekap ATP yang dikerjakan guru. Ya, sudah mengerjakan ATP semua apa tidak? Ya, oke. Kemudian modul ajar. Ini juga dibuat rekap modul ajarnya yang dikerjakan oleh guru. Nah, pertanyaannya, Bu, modul ajarnya itu 1 TP opo sak gelondongan? Misalkan seperti itu, G. Modul ajarnya 1 TP atau sak gelondongan karena yang namanya modul ajar itu kan berarti 1 TP. Nah, monggo silahkan panjenengan masukkan saja ke manajemen filenya, ya, ke manajemen filenya yang ada di sekolah. Jadi nanti saya tinggal melihat yang ada di manajemen filenya. Bu, saya enggak punya manajemen file, saya tak pakai bukti fisik saja, tidak apa-apa, monggo silahkan, apapun diterima. Lanjut, kemudian P5, modul proyek dan penguatan. Ini ada SKKS tentang P5, terus kemudian ada jadwal P5, ada modul P5 berupa rencana aktivitas, instrumen, asesmen, LKPD, jurnal, dan sebagainya. Ini tetek bengek ya. Nah, ini macam-macamnya. Nanti saya bukakan yang lebih komplit untuk P5. Lanjut Bapak Ibu untuk modul ekstrakurikuler. Ini ada program ekstrakurikuler, ada modul ekstrakurikuler, dan laporan ekstrakurikuler. Bu, ini dibuat per ekstrakurikuler atau semuanya per ekstrakurikuler. Jadi kalau panjenengan punya 29 ekstrakurikuler, monggo dibuat programnya apa.
Pramuka programnya apa? Modulnya mengajar bagaimana? Laporannya bagaimana selama 1 tahun ini? Oke, Bapak Ibu ya. Itu kemudian laporan pelaksanaan program ya. Yang pertama adalah laporan keuangan BOS. Ini yang saya ini kan hanya BOS saja ya Bapak Ibu ya. Ini ada dokumen penyusunan RKAS ya, dokumen penyusunan RKAS. Sama seperti yang ini nggih Bapak Ibu nggih. Sama yang seperti ini. Yang ini RKAS yang ada di poin 1 dokumennya. Kemudian buku administrasi keuangan, tapi kalau ini kan pasti tidak bisa dipakai file, G. Terus laporan kegiatan pelaksanaan dan pengawasan pemeriksa keuangan oleh kepala sekolah. Nah, terus kemudian dokumen hasil audit pelaksanaan anggaran dari pihak eksternal. Ini pastinya kalau keuangan itu biasanya beres. Lanjut ke bidang kurikulum. Oke, ini ada laporan program kurikulum, kemudian monitoring dan evaluasi, kemudian refleksi dan tindak lanjut, dan akhirnya adalah laporan. Nah ini Bapak Ibu, kalau kurikulum memprogramkan 10 program kurikulum, maka monitoring dan evaluasinya juga 10 program. Refleksinya juga 10 program, tindak lanjutnya juga 10 program. Laporannya 1, seperti itu, J. Ya, laporan bidang kurikulum. Isinya apa? Isinya program kurikulum. Program kurikulumnya apa? 10. Misalkan 10 program kurikulum nih. Terus kemudian monitoring evaluasinya juga 10 karena setiap programnya ada satu-satu monitoring. Refleksinya bagaimana? Refleksinya 10, ya toh. Refleksinya 10 berupa apa? Tindak lanjutnya apa? Itu juga 10 karena dia mempunyai 10 program. Laporannya berapa, Bu? Laporannya 1 saja, laporan bidang kurikulum. Atau laporan program kurikulum. Nah, itu sudah menjadi 1 bagian, jadi tidak satu-satu. Lanjut, sama halnya dengan kesiswaan, sarana prasarana, dan humas. Nah, di humas ini Bapak Ibu, ini masuk juga MOU Bapak Ibu MOU dimasukkan ke sini karena bidang kehumasan itu juga termasuk MOU-nya atau kerjasamanya dengan pihak luar. Oke, lanjut ke program literasi dan numerasi. Ini kurang. Dan numerasi. Ya, program literasi dan numerasi sama Bapak Ibu. Program literasi dan numerasi yang sudah dikembangkan di sekolah apa? Misalkan ada 2 program literasi dan numerasi, ya 2 program itu yang dibuat ya. Kemudian ada laporan program perpustakaan, ya program perpustakaan tentunya ada laporannya. Program perpustakaan bagaimana cara memberdayakan perpustakaan, bagaimana anak biar tertarik dengan perpustakaan, pasti ada programnya. Oke. Terus kemudian program laboratorium. Ya. Terus kemudian yang I, program administrasi sekolah. Nah, ini Bapak Ibu, ini hubungannya dengan pengelolaan administrasi sekolah. Ya. Pengelolaan SIM, website, dan media sosial. Tentunya di sini pasti ada tim ya, Bapak Ibu Kepala Sekolah itu kan pasti karena pengelolaan SIM pasti ada SK SIM-nya. Siapa yang mengelola website, website uret atau mati, apa enggak punya website sama sekali. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut. Program TPP KSP. Nah, ini program TPP KSP itu sudah masuk ke dalam Dapodik. Jadi harus ada programnya. Kemarin waktu saya panjenengan mengumpulkan KSP di Bu Fajri, saya sedikit membuat trik. Dibuat programnya, wis rak ketang opo wae ditulis di programnya, ditulis, terus kemudian dikasih jadwalnya.
Ya, jadwalnya seperti apa, kegiatannya apa, seperti itu. Ben ketok api, saya bilang gitu sama kurikulum atau wakasek panjenengan. Nah, iki sing tenanan, sing dilaporke sing tenanan. Yang jalan yang mana, yang tidak jalan yang mana. Oke. Terus lanjut sama seperti refleksi, tindak lanjut dan laporan. Kemudian komunitas belajar. Nah, ini komunitas belajar ditinjau lagi Bapak Ibu. SK komunitas belajar. Oh, sebelumnya Bapak Ibu, yang ini nggih. Yang TPP KSP ini kepala sekolah tidak boleh nggih. Kepala sekolah tidak boleh masuk ke dalam tim TPP KSP nggih Bapak Ibu nggih. Lanjut ke komunitas belajar. Nah, di komunitas belajar ini ada perencanaan program komunitas belajar, SK, visi, misi, tujuan, nilai-nilai yang akan dikembangkan, komitmen dan jadwal kegiatan. Ini dalam satu file. Terus kemudian pelaksanaan Kobel, ya, berupa materinya apa, notulennya bagaimana, daftar hadirnya ada tidak, fotonya ada tidak, berbagi praktek baik melalui media sosial atau PMM. Itu nanti bisa di screenshot yang media sosial maupun PMM, diberi linknya Bapak Ibu. Nah, masukkan di mana Bu Flora? Masukkan di semua di manajemen file. Ya, jadi kita menghemat ya paperless. Ya, semua dimasukkan dalam manajemen file sehingga nanti pada waktu PKKS nggak usah bareng-bareng banyak banget orangnya, nggak usah. Tetapi cukup 2 orang atau 3 orang saja. Ya, nanti yang menunjukkan file-filenya. Oke, Bapak Ibu, kemudian laporan kegiatan Kombel berupa laporan kegiatan Kombel. Ya, ini dalam satu laporan dalam 1 tahun. Kemudian, nah ini masuk ke pengembangan kompetensi kepala sekolah. Ya, pengembangan kompetensi kepala sekolah. Ini berapa kompetensi sosial, kepribadian dan profesional. Ya, yang pertama hasil observasi dari pengawas Bapak Ibu. Saya kalau boleh bertanya, ya kalau boleh saya bertanya, untuk Bapak Ibu kepala sekolah swasta, apakah bisa membuka PMM, ya bisa membuka PMM yang ini refleksi kepala sekolah. Minta tolong Bu Retno. Bu Retno ada laptop di depannya, Bu. Maaf Bu, saya sambil nyambi ngajar ini di kelas. Oh iya iya, oke. Mohon maaf ya. Enggak apa-apa. Ada Bapak Ibu kepala sekolah yang bisa membuka PMM? Siapa? Pak Suryo? Saya pernah, tapi sekarang enggak pernah, Bu. Enggak, oke. Siapa yang bisa membuka PMM? Karena nanti kalau misalkan panjenengan itu nanti mengukur refleksinya dari PMM. Saya belum sempat, mohon maaf, saya belum sempat ini ya, belum sempat ngecek apakah Bapak Ibu kepala sekolah swasta ini bisa membuka PMM. Ya, oke, Bu Gebi mungkin bisa. Bu Asteria. Saged Bu, saya bisa Bu, lewat handphone. Lewat handphone. Di situ ada refleksi kepala sekolah nggak Bu? Ini tadi saya melihat adanya refleksi diri Bu kalau di punya saya Bu. Refleksi diri, oke diklik Bu. Dengan? Diklik. Tadi nyari refleksi dirinya sekarang kelewat. Sampun? Sudah ada berapa komponen Bu? 1, 2, 3, 4. Yang ini ya Bu ya, yang modulnya? Bukan.
Panjenengan kembali ke sebentar. Saya coba buka PMM saya ya. Saya izin Oke. stop screen. Oke. Share screen saya sudah nampak. Share screen saya sudah nampak. Sudah, Bu. Sampun, Bun, sampun. Ya, nah ini Bapak Ibu kalau panjenengan membuka PMM, coba dibuka PMM-nya, Bapak Ibu kepala sekolah, yang kepala sekolah ya, yang Bapak Ibu Wakasek ataupun kurikulum jangan membuka, nanti nggak bisa, tampilannya beda. Oke, PMM seperti ini. Ini kalau punya saya, J. Ini kalau punya saya ini, punya saya. Saya tidak. Oke. Apakah di sini ada refleksi kompetensi? Ada, Bu. Ada. Ada. Oke, Ada. siap. Coba refleksi kompetensinya diklik. Belum bisa diakses, belum bisa akses. Bu, bunyinya halaman ini akan segera hadir untuk Anda. Ya, belum bisa Kembali ke akses. beranda. Oh, belum bisa akses. Belum bisa seperti ini ya. Belum. Anda KSS tapi belum bisa akses. Belum Ini bisa akses, Bu. belum bisa akses. Iya. Oke. Oke, belum bisa akses semua, J. Iya. Belum ada yang seperti ini ya. Belum. Belum. Oke, siap. Kalau begitu. Nah, kalau belum nanti kita kembali ke sini ke instrumennya. Tapi kalau udah panjenengan nanti saya tagih dari situ saja. Ya, dari situ saja. Oke, sebentar. Share screen. Nah, oke. Ini J Bapak Ibu J. Ya, ini J Bapak Ibu J. Kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah. Yang pertama, kompetensi sosial, ini hasil observasi dari kepala sekolah. Ya, ini ya. Ini kepala sekolah memiliki kemampuan sosial yang sangat baik dan diterapkan di lingkungan sekolah. Dan ini nanti saya akan melihat atau melakukan beberapa wawancara kepada beberapa guru secara acak ya Bapak Ibu J, untuk observasi kepala sekolah kompetensi sosial. Kemudian untuk kompetensi kepribadian ini juga saya akan melakukan wawancara acak baik kepada guru maupun kepada siswa. Ya. Kemudian kompetensi profesional ini nanti juga berupa wawancara kepada guru maupun kepada siswa. Untuk pengembangan diri, ya ini pengembangan diri, J. Pengembangan diri ini dibuktikan dengan sertifikat. Ya, Bapak Ibu J, ini dibuktikan dengan sertifikat. Ya, berupa sertifikat kepala sekolah mengikuti seminar, webinar dan sebagainya. Ini J Bapak Ibu J. Ini yang ada bersertifikat dan juga berbagi praktik baik. Ya, panjenengan sudah melakukan berbagai praktik baik apa saja, baik melalui PMM, melalui webinar, melalui kombel seperti itu. Ya, nanti didokumentasikan. Oke. Oke, Bapak Ibu, ini
yang bisa saya kemukakan tentang instrumen, kemudian izin share screen. Bu, supervisinya bagaimana? Oke, nanti supervisi di sini ya Bapak Ibu. Jadi saya punya dua instrumen. Ya, yang satu instrumennya adalah ini Bapak Ibu. Ya. Sudah tampak Bapak Ibu? Nah, ini di sini. Ini yang saya beri kuning. Ya. Sudah nampak Bapak Ibu? Nampak belum? Sudah, Bu, sudah. Ya, oke. Ini adalah sebetulnya adalah tugas pokok seorang kepala sekolah adalah salah satunya ini. Melakukan supervisi baik untuk guru dan tendik. Nah, makanya di instrumen ini untuk saya tambahkan ini Bapak Ibu. Ya, ada program supervisi, pelaksanaan supervisi, laporan supervisi, refleksi dan tindak lanjut seperti yang sudah-sudah. Nah, ini ya Bapak Ibu J. Dan yang satunya adalah panjenengan tentunya harus ada BK. Nah, ini Bapak Ibu G, ada BK. Ini BK. Berupa semua program-program BK. Ya. Ada asesmen kebutuhan peserta didik. Nah, ini Bapak Ibu. Ini. Ya, oke. Begitu nggih Bapak Ibu J. BK, program BK. Begitu, apakah ada yang mau ditanyakan? Siapa silahkan, monggo yang mau bertanya. Mungkin ada yang belum jelas. Ya, monggo Bu Retno. Ya, terima kasih. Bu Flora, saya membuka manajemen filenya itu tadi belum ada. Apakah saya salah ya membukanya? Yang kagungannya Bu Flora 56 itu ya. Itu kan tadi ngendikannya ada di bagian atas ya? Enggak salah. Di materi. Ya, di materi. Saya yang tidak belum menemukan. ada apa? Yang belum ada apa Bu Retno? Ini Bu, yang tadi barusan di-share penjenengan instrumen. Oh iya, nanti saya share. Oh baik, baik. Itu Ya. saya cari sambil saya lihat belum ada. Baiklah. Baik, ya, terima kasih Bu Atur Retno nuhun. diingatkan. Oke. Monggo Bapak Ibu yang lain silakan yang mau bertanya. Kalau sudah cukup jelas ya kita akhiri. Bu Asteria mau bertanya apa? Nggak usah malu-malu. Jarang, Bu. Belum ya? Oke. Oke. Pak Suryo, ada pertanyaan? Tanya cukup. Cukup ya, sip, Jos. Gitu. Oke, Pak Y. Pak Y nggak ada. Bu Mami? Cukup, Bu. Cukup. Ada. Mungkin karena ini kami di lapangan, Bun, baru kemah. Mungkin nanti kalau kami menghubungi Bu Flora lagi, ngaten. Siap, siap. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang lain? Jadi Bapak Ibu untuk memudahkan panjenengan supaya tidak banyak tumpukan-tumpukan, diingatkan kembali wakasek kurikulumnya atau urusan kurikulumnya untuk membuat manajemen file. Kemarin saya sudah memberikan arahan kepada mereka untuk membuat manajemen file sehingga tidak harus nanti berupa fisik ditumpuk akeh banget gitu, enggak ya. Saya pusing kalau melihat dokumen banyak. Mendingan ada juga, Bu. Iya, betul Pak Aye. Dan kita juga paperless ya Pak ya, paperless seperti itu. Sama halnya panjenengan pada waktu supervisi Bapak Ibu. Pada waktu supervisi sebisanya Pak yang di print adalah modul saat supervisi saja. Ya, modul saat supervisi saja sehingga tidak memberatkan guru Bapak Ibu. Ya, administrasinya silakan komplitnya diunggah di manajemen file masing-masing selah. Saya kemarin sudah minta untuk kurikulum
membuat manajemen file sehingga manakala ada pengawas atau ada pihak luar yang mau mengetahui tentang modul, tentang AT, tentang P5 dan sebagainya sudah ada di situ semua. Seperti itu. Jadi tidak usah terlalu banyak. Kecuali KSP ya, KSP itu harus di print Sudah Pak, nanti satu atau diringkas dua. buat briefing itu. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin gitu Pak. Terus, ini kan penjelasan dari tadi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya, oke. Nanti Bapak Ibu ke depannya manajemen file ini atau file-file yang sudah jenengan buat ini disimpan Bapak Ibu. Jadi manajemen file tahun sekian, manajemen file tahun 2024, 2025 seperti itu. Sehingga nanti pada waktu akreditasi panjenengan tinggal ngeprint aja yang dibutuhkan yang mana. Seperti itu, J. Yeah. Bu Flora, Ya, untuk monggo, modul Pak Yai. ajar tetap belum di manajemen file yang belum ditapa Asmoni ya berarti ya. Filenya Ya. saja langsung yang diinput atau gimana? Itu kan kalau seperti itu kan sebetulnya pakai nganu bisa Pak, pakai scan tanda tangan. Oh gitu. Ya. Iya. Jadi tanda tangan scan tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa Pak. Santai saja. Kasihan Bapak Ibu guru nanti kalau ngeprint semua. Iya. Ya. Iya, Ada lagi? Pak Y. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Jadi nanti pada saat panjenengan PKKS dengan saya tidak usah semua terlibat Bapak Ibu, cukup panjenengan dengan waka kurikulumnya saja atau wakaseknya saja seperti itu. Karena sudah ada manajemen file kan tinggal nunjukin aja ini. Kecuali yang tidak ada di manajemen file. Misalkan RKAS tadi ya, terus kemudian laporan keuangan BOS itu kan tidak ada di manajemen file karena dia harus bukti fisik, kemudian seperti administrasi di sertifikat. PU ya. Sertifikat ya. Sertifikat enggak apa-apa Pak, masuk manajemen file Pak, di-scan aja Pak. Iya. Walaupun ya gitu. Ya toh Pak Suryo bisa diunduh PDF-nya berupa PDF 2 lembar kan, depan sama belakang biasanya kan gitu toh Pak. Nah, itu satu-satu, scan-nya satu-satu. Misalkan panjenengan sertifikat apa dikasih nama aja foldernya Pak Suryo sertifikat ini. Nanti foldernya lagi sertifikat ini seperti itu. Jadi enggak usah berupa fisik. Ya. Ya. Oke. Sertifikatnya tahun 2024 J Pak Suryo J. Ya, Bu. Jangan tahun 2020. Sertifikat juara pingpong boleh, Bu? Boleh. Ya, itu Bapak Ibu, monggo. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, nanti kalau pakai fisiknya nanti takutnya malah hilang ya Pak Suryo. Ya. Sudah masuk folder. Ya, masuk folder semua saja. Jadi manajemennya file ini mumpung rodok-rodok longgar, panjenengan cek lagi manajemen file yang sudah dibuat oleh kurikulum, modelnya apa, seperti apa, minimal bisa mengakomodir apa yang ditanyakan di PKKS tadi. Ya, jadi tinggal buka satu-satu gitu aja, enggak apa-apa. Dan pesan saya sudah ada penilaian. Oh, seperti ini punya saya sudah seperti ini, maka saya nilai 3, saya nilai 2, saya nilai 4 seperti itu. File. Ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Boleh. Tidak ada Bapak Ibu? Oke. Kalau tidak ada, ini berarti
yang datang Pak Aye, Purnama 3, Barunawati, terus kemudian Domsaf, Terang Bangsa, terus kemudian Krismit diwakili Pak Kris, kemudian Al Irsyad, Teresiana Tanah Mas, terus YPE, terus Al Huda, Al Madinah, terus kemudian Al Kautsar, terus kemudian Muhammadiyah 5, Muhammadiyah 1, Ibu Kartini, MG, Bu Yesi itu mana ya? Bu Wika tuh SMP mana Bu Wika? Saya SMP 1, Bu, perwakilan Pak Minto. Oke, siap. Terima kasih Bu Wika. Iya, sami-sami, Bu. Terima kasih Bu Wika. Pak Zainal Arifin. Bu Wika, tolong sampaikan ke Pak Sabto, J. Apa, Bu? Kombelnya kapan? Siap. Ditunggu Siap, Bu Bu. Flora. Oh Sebelum iya, siap. selesai Desember. Oh iya, siap, Bu. Ya, terima kasih Bu Wika. Sami-sami, Bu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Semoga pertemuan ini memberikan pencerahan kepada panjenengan. Kita samakan persepsinya supaya tidak terjadi kesalahan. Ya, lu aku ngene kok aku ngene seperti itu. Baik Bapak Ibu, tadi dibuka dengan berdoa, sekarang kita tutup juga dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kebiasaan kita masing-masing, dipersilahkan. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi, selamat melanjutkan beraktivitas. Semoga lancar dan sehat. Amin. Matur nuwun, terima kasih. Terima kasih Bu Flora. Ye, monggo Bu, nanti saya unggah 56 ye. Terima kasih, Bu. Ye. Moga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bun. Monggo Bu Marmi. Sehat-sehat Bu Marmi. Marmi sehat. Emangnya. Monggo Bu Siti. Monggo Bruder. Nggih, matur nuwun. Monggo. Ditunggu nanti di Krismit ya, gabung di Krismit ya. Krismit. Ya, nanti jam 1. Iya Bu, insya Allah Bu. Krismit, Bu. Krismit ada webinar Pak, ada webinar 2 JP. Lumayan. Bagian ikutannya gitu. Ya. Ya, monggo. Izinlah Bu Flora. Oke, monggo Bu Wika. Terima kasih Bu Wika. Sami-sami, Bu. Oke. Izin live Bu Flora. Inje.